Nah, pernikahan mereka berlangsung sangat mewah, geng. Dan bahkan di zaman itu, pernikahan mereka, gaunnya sudah dirancang oleh perancang terkenal yang mana brandnya sekarang jadi brand mewah gitu. Brand mewah yang benar-benar mahal, yaitu Yves Saint Laurent. Bahkan di gaun pengantinnya itu dihiasi oleh berlian Nur Al Ain tepat di kepalanya. Dan sebenarnya di saat itu, Reza Pahlavi sendiri sudah menikah sebanyak 2 kali. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, biasanya nih geng ya, banyak orang-orang yang memimpikan mereka terlahir di keluarga yang kaya raya. Kalau di Indonesia itu banyak yang mengatakan, beruntung ya kalau orang-orang yang lahir di keluarganya Raffi Ahmad, beruntung ya Rafattar, Cipung, dan segala macam gitu kan. Kenapa demikian? Ya yang dibayangkan oleh orang-orang adalah lahir di keluarga seorang sultan, seorang pemangku tahta gitu kan. Udah pasti 50% permasalahan hidupnya selesai gitu. Hidup bergelimbangan harta, penuh kemewahan, dan menjadi orang nomor 1 serta terpandang di negaranya. Nah, tapi ternyata geng, banyak cerita-cerita tentang keluarga kerajaan yang berakhir pahit, berakhir menyedihkan gitu ya, dan tidak seberuntung keluarga kerajaan yang lain seperti keluarga kerajaan Arab atau keluarga kerajaan Inggris. Salah satunya misalkan kayak kerajaan yang ada di negara Cina yang harus berakhir dengan sangat tragis setelah masuknya ideologi komunis atau paham komunis di sana. Dan hari ini gue pengen bercerita juga nih, ada salah satu negara yang sekarang sedang dibicarakan oleh seluruh negara di muka bumi ini, yang baru-baru ini mereka berperang dengan Israel, yaitu Iran. Yang ternyata Iran ini mempunyai sebuah sejarah yang sangat kelam yang berhubungan dengan kerajaan mereka, yang mana di dalam kisah ini gue yakin banget kalian bakal tersentuh, kalian akan menangis melihat ending dari cerita ini. Nah, ini bercerita tentang seorang permaisuri asal Iran atau permaisuri kerajaan Iran di zaman dahulu yang bernama Farah Pahlavi, yang mana hidupnya berakhir sangat menyedihkan, harus terusir ke sana ke sini, harus meninggalkan Iran, lalu dia pindah ke negara lain dan beberapa anggota keluarganya sampai mengakhiri hidup karena mengalami depresi. Bagaimana kisah selengkapnya tentang permaisuri Iran yang satu ini yang terusir dari Iran? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelumnya kita bahas dulu profil dari si permaisuri yang bernama Farah Pahlavi ini. Jadi nama Farah Pahlavi itu aslinya ketika lahir dia bernama Farah Diba. Dia lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1938 di Teheran. Keluarganya merupakan keluarga bangsawan atau dari kalangan atas. Jadi dia memiliki kasta yang cukup tinggi di saat itu. Farah sendiri adalah seorang anak tunggal dari pasangan Kapten Sohrab Diba yang merupakan penduduk asli Azerbaijan Iran dan ibunya yang bernama Farideh Gotbi yang berasal dari daerah Gilak. Namun dia lahir di Lahijan di pantai Iran di Laut Kaspia. Nah, jadi keluarganya itu benar-benar asli Iran. Strata sosial yang tinggi yang dimiliki oleh keluarga mereka itu berasal dari sang ayah, yaitu Sohrab Diba. Yang mana ayahnya ini dulunya merupakan anak dari seorang diplomat. Jadi kakeknya si Farah juga orang terpandang gitu. Kakeknya itu menjabat sebagai duta besar untuk pengadilan Romanov di Saint Petersburg, Rusia pada abad ke-19. Jadi bisa dikatakan sebelum Farah ini lahir, keluarga mereka udah mentereng gitu. Lalu ayahnya, Sohrab Diba, itu adalah seorang perwira angkatan bersenjata Kekaisaran Iran dan merupakan seorang lulusan Akademi Militer Prancis di Saint-Cyr. Farah sendiri sangat dekat dengan sang ayah. Dia ini anak tunggal yang sangat disayangi lah di dalam keluarganya tersebut. Mungkin selain anak tunggal, ya karena dia anak perempuan juga, jadi wajar sekali sangat dekat dengan sang ayah. Dan ayahnya juga sangat-sangat menyayangi Farah. Lalu, pada tahun 1948, ayah Farah yaitu Sohrab Diba ini meninggal dunia dan kepergian sang ayah ini sangat berpengaruh
berpengaruh kepada tahta keluarga Farah. Karena di saat itu keluarganya mengalami kemerosotan ekonomi atau permasalahan keuangan. Dan di saat itu Farah yang sedari kecil sudah terbiasa hidup mewah kaya raya bersama ibu dan ayahnya, terpaksa harus pindah bersama sang ibu yang bernama Farideh dari rumahnya yang mewah banget dan besar banget yang ada di Teheran Utara, dan dia di saat itu harus tinggal di sebuah apartemen kecil dan juga bisa dikatakan sangat sederhana. Di saat itu kondisi keuangan mereka benar-benar semakin sulit. Nah, mereka nggak tinggal berdua. Jadi ibunya yang bernama Farideh itu punya saudara laki-laki yang ikut tinggal bersama mereka. Jadi tinggallah mereka bertiga di apartemen kecil sederhana tersebut. Lalu, di saat Farah ini sudah beranjak dewasa, dia akhirnya disekolahkan oleh ibunya di sebuah sekolah Italia yang ada di Teheran, Iran. Nah, namun kemudian entah kenapa tiba-tiba dia dipindahkan lagi ke sebuah sekolah yang bernama Jean d'Arc Prancis sampai umurnya dia menginjak 16 tahun dia sekolah di sana. Lalu setelah itu dia pindah lagi ke Lycée Razi yang dalam bahasa Indonesia artinya sekolah menengah Razi. Lycée Razi sendiri adalah sekolah bilingual yang memakai bahasa Perancis dan memang adanya di Teheran, Iran. Ketika itu, ibunya memang sengaja menyekolahkan Farah ini di sekolah internasional agar anaknya ini jauh lebih pintar dan pergaulannya jauh lebih luas. Dan selama dia bersekolah, Farah itu aktif dalam kegiatan olahraga basket. Sampai-sampai dia menjadi salah satu anggota tim basket di sekolahnya. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, geng, dia cantik banget dengan bentuk tubuh yang atletis. Lalu, setelah dia menyelesaikan pendidikannya di Lycée Razi tersebut, dia kemudian bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek. Sehingga dia memilih untuk menempuh pendidikan arsitektur di École Spéciale d'Architecture yang ada di Paris. Di zaman tersebut memang banyak gitu para orang tua yang ada di Iran itu memberangkatkan atau menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Karena memang pemerintah Iran yang di saat itu masih kerajaan itu sangat memperhatikan prestasi dan kemajuan generasi muda mereka. Nah, jadi semuanya dibiayai oleh kerajaan Iran. Bahkan di saat itu, kepala negara Iran yang bernama Mohammad Reza Pahlavi, yang mana di saat itu dia menjabat sebagai syahnya Iran atau pemimpinnya Iran. Pada suatu waktu, di tahun 1959, saat itu Farah yang sedang berkuliah di Prancis, tepat di tahun 1959, dia mendatangi kedutaan besar Iran yang ada di Paris. Ketika kebetulan sekali, pemimpin Iran yang bernama Mohammad Reza Pahlavi itu sedang melakukan kunjungan ke sana, dan di momen itulah Farah pertama kali bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Mohammad Reza Pahlavi. Pada saat Farah ini bertemu dengan Reza Pahlavi, di saat itu Reza Pahlavi ini langsung jatuh cinta melihat Farah karena memang cantik banget dengan badan yang atletis. Akhirnya karena dia jatuh cinta dan juga Farah melihat Reza Pahlavi ini juga seseorang yang berpengaruh lah gitu ya. Akhirnya mereka pun melangsungkan komunikasi yang lebih intens dan memutuskan untuk berpacaran. Nah, lalu di tahun yang sama mereka tanpa berlama-lama, karena memang mengingat berpacaran itu haram gitu ya, tidak dianjurkan oleh agama yang dianut, akhirnya mereka memilih untuk bertunangan pada tanggal 23 November tahun 1959. Dan mereka pun memutuskan untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember tahun 1959, ya hanya jarak beberapa bulan setelah mereka bertunangan, dan ketika itu Farah masih berusia 21 tahun. Nah, pernikahan mereka berlangsung sangat mewah, geng. Dan bahkan di zaman itu, pernikahan mereka, gaunnya sudah dirancang oleh perancang terkenal yang mana brandnya sekarang jadi brand mewah gitu. Brand mewah yang benar-benar mahal, yaitu Yves Saint Laurent. Bahkan di gaun pengantinnya itu dihiasi oleh berlian Nur Al Ain tepat di kepalanya. Dan sebenarnya di saat itu, Reza Pahlavi sendiri sudah menikah sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama dengan Putri Fauzia yang berasal dari Mesir, dan juga yang satu lagi dengan Soraya Esfandiari Bakhtiari yang merupakan seorang anak dari duta besar Iran yang ada di Jerman Barat yang bernama Khalil Esfandiari. Nah, jadi Farah ini adalah istri ketiga. Untuk pernikahan pertamanya dia dengan Putri Fauzia, Reza Pahlavi sudah memiliki seorang putri yang bernama Shahnaz Pahlavi, sementara dengan istri yang kedua yaitu Soraya, dia tidak memiliki anak sama sekali karena Soraya ternyata mandul. Dikarenakan pada pernikahannya yang pertama dengan Putri Fauzia hanya menghasilkan anak perempuan, yang mana anak perempuan itu di dalam aturan kerajaan tidak bisa menjadi seorang pewaris tahta, sehingga dia berharap ketika dia menikah dengan Farah akan menghasilkan keturunan laki-laki sebagai pewaris
pewaris tahta. Dan ternyata beruntunglah bagi Farah. Di saat itu Farah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama persis seperti sang ayah, yaitu Reza Pahlavi juga. Yang mana anaknya ini lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1960. Nah kemudian pada tanggal 12 Maret tahun 1963 lahirlah anak kedua mereka yang bernama Farahnas Pahlavi. Dan berlanjut tanggal 28 Januari 1966 lahir anak ketiga mereka yang bernama Ali Reza Pahlavi. Pada tanggal 27 Maret tahun 1970 lahir anak keempat mereka yang bernama Leila Pahlavi. Nah di saat itu ada 4 orang anak dari hasil pernikahan dengan istri yang ketiga ini, yaitu Farah. Lalu geng, Syah yang bernama Mohamed Reza Pahlavi ini menjadi sangat tenang setelah lahirnya anak laki-laki pertamanya dia, yaitu Reza Pahlavi tadi. Karena dia udah gak pusing lagi, sudah memiliki pewaris tahta selanjutnya dari Farah. Dan memang selama Farah menjadi seorang permaisuri, kewajiban utamanya adalah memberikan keturunan, yaitu seorang pewaris tahta yang berjenis kelamin laki-laki. Nah namun sebagai seorang permaisuri, istri dari pemimpin, dia juga turut serta dalam rangkaian seremonial kerajaan. Dan selama dia menjadi seorang permaisuri, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghadiri pembukaan berbagai lembaga pendidikan serta layanan kesehatan. Nah di saat itu dia menjadi permaisuri yang benar-benar dikenal baik lah oleh masyarakat Iran. Nah lalu seiring berjalannya waktu, Farah menjadi lebih aktif menjalankan urusan pemerintahan yang menyangkut isu-isu dan tujuan tertentu yang menurut dia menarik gitu. Jadi dia memang mengabdikan dirinya untuk masyarakat Iran. Ketika melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, dia selalu berkoordinasi dengan sang suami, yaitu Mohamed Reza, untuk bisa mendapatkan pendanaan dan meminta kepada suaminya ini agar pihak kerajaan bisa mendukung dia untuk menangani isu-isu seperti hak-hak perempuan dan pengembangan budaya yang ada di Iran. Nah jadi bisa dikatakan banyak sekali kegiatan positif yang dia lakukan. Di saat itu bahkan Farah ini sudah berinisiatif untuk mendirikan sebuah universitas yang bernama Universitas Shiraz atau yang lebih dikenal dengan Universitas Pahlavi. Tujuan dia memang ingin membuat perempuan-perempuan Iran itu semakin maju dan semakin pintar, dan dia sangat ingin meningkatkan pendidikan perempuan-perempuan Iran yang menjadi concern dia selama ini. Dan Universitas Pahlavi sendiri dikenal sebagai universitas pertama yang ada di Iran yang memiliki gaya mengajar ala Amerika, yang mana sebelumnya universitas yang ada di Iran selalu mengikuti gaya mengajar ala Prancis. Nah, lalu kontribusi Farah dalam bidang kemanusiaan membuat dia menjadi sangat terkenal di saat itu, terkhususnya pada awal tahun 1970-an. Dia sering sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dengan mengunjungi daerah-daerah terpencil yang ada di Iran dan berbaur langsung dengan warga setempat untuk mengetahui kondisi mereka atau apapun keluhan mereka. Warga Iran di saat itu, terutama kaum perempuan, sangat menyukai Farah. Jadilah singkat cerita, pada tahun 1967, dia ini dinobatkan menjadi Syah Banu atau permaisuri pertama di era Iran yang sudah modern, dan suaminya Mohamed Reza menunjuk dia sebagai wali resmi untuk jaga-jaga apabila Mohamed Reza meninggal sebelum sang putra mahkota berumur 21 tahun. Nah, jadi istrinya ini ditunjuk atau dipercaya oleh dia sebagai wali atau pengganti dia sebelum anaknya bisa diwariskan tahta apabila dia meninggal duluan. Hal ini sebenarnya dianggap sesuatu yang tidak lazim dan agak tabu bagi pemerintahan monarki Timur Tengah atau dalam kerajaan Islam, karena penunjukan seorang perempuan sebagai wali raja itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan diharamkan secara syariat. Ya, tapi apa boleh buat, semua itu sudah dilakukan oleh syahnya, yaitu Mohamed Reza Pahlavi. Walaupun hal tersebut menjadi kontroversi tersendiri bagi negara-negara Timur Tengah yang lain. Nah, di saat itu, popularitas dari Farah semakin besar dan semakin banyak orang menyanjung dia karena kebaikan hatinya. Nah, namun tiba-tiba sebuah musibah besar menimpa Farah dan kehidupan keluarganya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan jatuhnya tahta dari Farah Pahlavi dan berakhir sangat-sangat menyedihkan. Seperti yang gue katakan sebelumnya, Farah ini dikenal sebagai permaisuri yang cukup disanjung dan dia bukan tipikal orang yang problematik. Ya, berbeda jauh dengan salah satu contohnya Marie Antoinette yang ada di Perancis. Nah, itu kan salah satu permaisuri yang sangat problematik gitu. Nah, Farah ini sama sekali enggak. Nah, namun ada sebuah kejadian yang membuat akhirnya kepemimpinan Farah beserta suaminya itu harus runtuh gara-gara adanya sebuah kejadian yang disebut dengan Revolusi Islam Iran yang akhirnya membuat kejayaan dari dinasti Pahlavi ini harus runtuh dan harus angkat kaki bahkan dari Iran.
Gue bakal menceritakan nih bagaimana kondisi di saat itu agar teman-teman semua bisa paham gitu ya mengapa revolusi Islam Iran ini bisa terjadi. Jadi geng, sebenarnya ini semua tidak terlepas dari cara kepemimpinan dari Mohammad Reza Pahlavi alias suaminya Farah. Yang mana di saat itu Mohammad Reza Pahlavi ini naik tahta setelah ayahnya yang bernama Reza Shah Pahlavi itu diasingkan, yang mana ini didalangi oleh keterlibatan Rusia dan juga Inggris pada tahun 1941. Untuk mengisi kekosongan tersebut, akhirnya sang anak yaitu Mohammad Reza Pahlavi itu naik tahta, yang juga di saat itu dibantu oleh Rusia serta Inggris langsung. Lalu di tahun 1953 terjadilah perebutan konflik politik antara Mohammad Reza Pahlavi sebagai pewaris tahta dengan seseorang yang bernama Mohammad Mossadegh yang terpilih menjadi Perdana Menteri. Nah, di saat itu kesepakatannya Mohammad Reza itu memberikan tambang minyak yang ada di Iran kepada Inggris untuk membantu dia. Namun Mohammad Mossadegh itu ingin menasionalisasikan tambang tersebut menjadi milik Iran seutuhnya. Nah, jadi di sini ada monopoli politik gitu. Di saat itu, Mossadegh ini beranggapan kalau Mohammad Reza ini adalah kaki tangan barat yang tidak berpihak dengan kesejahteraan masyarakat Iran. Ya, terbukti dari bagaimana dia menjual atau memberikan tambang minyak kepada Inggris. Lalu, ya bukan Inggris namanya, bukan barat namanya kalau tidak bisa menggunakan cara yang licik. Yang dimana di saat itu, Inggris membantu Mohammad Reza Pahlavi untuk menggulingkan Mohammad Mossadegh dari kepemimpinannya sebagai seorang Perdana Menteri. Nah, lalu bertahun-tahun kemudian, Mohammad Reza itu membubarkan parlemen dan membuat sebuah pemerintahan baru yang dinamakan Revolusi Putih, yaitu sebuah program modernisasi dengan menyetarakan perempuan dalam sektor politik, pembangunan infrastruktur, dan reformasi lahan. Sebuah kebijakan yang sebenarnya sangat bagus, namun dalam penerapannya justru kesenjangan sosial menjadi meningkat karena tidak semua orang bisa mendapatkan manfaat dari Revolusi Putih, terutama kaum menengah ke bawah yang ada di Iran, sehingga semakin lama semakin banyak orang yang menentang kebijakan dari Mohammad Reza ini. Lalu puncaknya pada tahun 1970-an nih geng, yang mana ketika itu Iran sudah mulai mengalami ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh anggaran pemerintah yang terlalu besar dan meningkatnya harga minyak yang menimbulkan inflasi, sementara daya beli masyarakat Iran yang semakin lama semakin rendah. Nah, kok bisa? Mereka kan punya tambangnya sendiri, mereka minyaknya minyak sendiri, kok bisa rakyatnya sendiri nggak bisa membeli minyak? Ya itu semua gara-gara kebijakan dari Mohammad Reza tadi yang menjual atau memberikan tambang minyaknya kepada Inggris, sehingga Inggris bisa memonopoli harga minyak di saat itu. Ditambah lagi dengan kepemimpinan Mohammad Reza yang bisa dianggap sudah mulai menjadi seorang diktator, sehingga dia tidak segan untuk menghilangkan nyawa dari lawan-lawan politiknya yang tidak dia senangi. Di saat itu semakin banyak orang-orang yang mulai tidak suka dengan Mohammad Reza ini. Nah, sebenarnya hal ini tidak sama dengan anggapan masyarakat terhadap istrinya yaitu Farah, karena Farah itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang justru semakin membantu warga Iran, terutama kaum perempuan. Dan pada akhirnya, karena Mohammad Reza ini semakin banyak orang yang membenci, disertai dengan banyaknya partai komunis Iran yang menyatakan kritikan terhadap dia, akhirnya terbentuklah beberapa organisasi-organisasi terselubung yang ingin menggulingkan kepemimpinannya. Dan di saat itu juga, Rusia sudah mulai perang dingin dengan Amerika, dan Mohammad Reza sendiri itu lebih memihak kepada Amerika. Sampai tiba pada akhirnya ada seseorang yang bernama Ayatollah Ruhollah Musafi Khomeini yang merupakan mantan profesor filsafat di Qom yang sempat diasingkan pada tahun 1964 karena menentang program dari Revolusi Putih yang dibuat oleh Mohammad Reza. Selama dia ini berada di dalam pengasingan, Khomeini ini terus menyampaikan mengenai betapa jahatnya pemerintah Mohammad Reza tersebut. Jadi dia membuat provokasi besar-besaran lah agar semakin banyak kelompok-kelompok yang membenci Mohammad Reza ini. Khomeini juga mengatakan kalau Mohammad Reza ini sebagai seorang syah itu tidak beragama dan malah tunduk pada kekuatan asing yaitu Barat. Jadi terlalu memuja Barat. Selain karena kekejaman pemerintahannya, akhirnya Khomeini merasa kalau apa yang dilakukan oleh Mohammad Reza ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Khomeini di saat itu dengan segala kalimat-kalimat provokatifnya semakin mendapatkan banyak dukungan, yang mana orang-orang tersebut sama-sama tidak menyukai kepemimpinan Mohammad Reza yang dianggap pro terhadap Barat.
Barat. Dan juga di saat itu, ketika Mohammad Reza memimpin, itu Iran mempunyai kerjasama dan sangat erat hubungannya dengan Israel. Padahal Israel sendiri dengan negara-negara Arab sekitar itu sedang bersih tegang, termasuk juga dengan sekutunya yang sekarang, yaitu Arab Saudi. Nah, dulunya mereka tuh bermusuhan. Lalu di samping itu, di Iran sendiri terus-menerus terjadi protes yang bertujuan untuk menentang kepemimpinan dari Mohammad Reza. Nah, sementara di sisi Mohammad Reza, mereka menganggap kalau Khomeini terus-menerus menyebarkan propaganda palsu mengenai kepemimpinan Mohammad Reza. Jadi udah terbagi dua kubu. Lalu singkat cerita pada tahun 1978, disinilah puncak dari penentangan terhadap Mohammad Reza. Banyak anak muda yang ikut dalam aksi protes tersebut dan tidak terkecuali para siswa-siswa madrasah. Di saat itu Mohammad Reza sangat kaget dan dia menganggap aksi protes yang terjadi merupakan sebuah rencana yang sudah dirancang untuk menjatuhkan dia dan memfitnah dia sebagai orang nomor satu yang ada di Iran pada saat itu. Lalu akhirnya dia tidak peduli mau yang ikut itu anak muda di bawah umur, semuanya dia eksekusi. Dia kirimkan pasukan pemerintahnya, lalu dia meminta pasukan tersebut untuk mengeksekusi semua orang-orang yang memprotes kedudukannya dia. Di saat itu berjatuhanlah banyak korban. Namun, masyarakat Iran benar-benar tidak berhenti. Malah setelah banyaknya eksekusi yang terjadi, masyarakat Iran semakin berani. Mereka terus-menerus mengutarakan protesnya terhadap kepemimpinan Mohammad Reza. Lalu singkat cerita, di tanggal 8 September tahun 1978, pemerintahan Mohammad Reza memberlakukan darurat militer. Para tentara di saat itu diperintahkan untuk tidak segan menembak siapa saja yang ikut dalam aksi protes, yang mana kali ini korban jiwanya jauh lebih banyak. Lalu Mohammad Reza merasa semua ini terjadi gara-gara fitnah atau ucapan dari Khomeini. Karena pengaruh dari Khomeini terlalu keras, terlalu berat, akhirnya Khomeini pun diasingkan ke Prancis. Namun hal itu tidak menyurutkan aksi protes terhadap Mohammad Reza. Di Prancis pun, Khomeini tetap menyerukan kritiknya sehingga mendapatkan dukungan dari orang-orang kiri yang ada di Prancis. Nah, situasi negara di saat itu semakin tidak terkendali karena banyaknya masyarakat Iran yang semakin terprovokasi untuk melakukan perlawanan keras. Yang mana hal ini akhirnya membuat Mohammad Reza beserta keluarganya, termasuk dengan Farah, mau tidak mau harus pergi meninggalkan Iran kalau mereka tidak mau mati di tangan rakyatnya sendiri. Dan mereka memilih untuk cabut dari Iran tanggal 16 Januari tahun 1979. Perginya Mohammad Reza di saat itu dikabarkan sebagai program liburan keluarga. Tetapi banyak yang menyangkal hal tersebut karena kepergiannya dia itu sangat mencurigakan. Yang mana orang-orang Iran di saat itu sudah yakin kalau Mohammad Reza membawa serta keluarganya untuk kabur dari Iran dan melarikan diri dari konflik yang semakin berkecamuk di Iran. Nah, kepergian Mohammad Reza dari Iran ini ternyata dilihat oleh Khomeini sebagai sebuah kesempatan besar untuk bisa mengendalikan Iran secara penuh, dan Khomeini pun akhirnya berhasil pergi dari Prancis menuju ke Iran. Di saat itu dia terlepas dari pengasingan dan tiba di Iran pada tanggal 1 Februari tahun 1979. Singkat cerita, 10 hari kemudian setelah dia tiba di Iran, Angkatan Bersenjata Iran menyatakan netralitas mereka sehingga mereka sudah tidak lagi berada di pihak Mohammad Reza yang di saat itu tidak diketahui keberadaannya di mana. Lalu hal itu ternyata menjadi sebuah kesempatan besar bagi Khomeini. Setelah berpikir matang-matang, mempertimbangkan semuanya, tepat di tanggal 1 April tahun 1979, dia mendeklarasikan Iran sebagai Republik Islam dan mengakhiri kekuasaan Mohammad Reza Pahlavi di negara tersebut. Lalu yang jadi pertanyaannya, kemanakah Mohammad Reza beserta dengan keluarganya kabur melarikan diri? Sebenarnya di saat itu tidak ada yang mengetahui dengan pasti kemana mereka pergi dan di mana mereka sembunyi. Namun ada informasi yang mengatakan kalau kemungkinan besar mereka itu pergi ke Mesir karena pada saat masih berkuasa, Mohammad Reza dan juga Farah itu berhubungan dekat dengan Presiden Mesir yang bernama Anwar Sadat dan juga istrinya yang bernama Jehan Sadat, sehingga kemungkinan besar Mohammad Reza ini meminta bantuan kepada Anwar untuk memberikan suaka kepada mereka agar bisa tinggal di Mesir. Lalu karena situasi politik yang terjadi di Iran, banyak negara-negara yang beranggapan kalau menampung Mohammad Reza dan keluarganya itu adalah sebuah beban bagi negara tersebut. Nah, sementara itu Iran sudah mulai dipikirkan
dipimpin oleh Khomeini dengan pembentukan pemerintahan baru. Lalu, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Khomeini ini memerintahkan untuk menangkap Muhammad Reza Pahlavi beserta dengan keluarganya tanpa terkecuali Farah Diba alias Farah Pahlavi. Lalu, di saat itu Muhammad Reza merasa kehadirannya di sebuah negara yang di saat itu dicurigai ya Mesir gitu ya. Mereka merasa mereka ini jadi beban. Di saat itu dia nggak enak sama Anwar Sadat. Akhirnya dia memilih untuk cabut dari Mesir, membawa anak dan istrinya lagi karena tidak mau merepotkan Mesir apabila harus melindungi mereka. Otomatis nanti Iran akan memerangi mereka. Dan di saat itu mereka mulai mencari suaka permanen selama 14 bulan ke berbagai negara. Setelah mereka dari Mesir, mereka coba pergi ke Maroko. Sampai di Maroko, Muhammad Reza dan Farah ternyata tidak diterima dan mereka pun pergi ke Bahama sampai akhirnya ke Meksiko. Nah, setelah meninggalkan Mesir, kesehatan Muhammad Reza semakin menurun. Dia depresi, stres di saat itu, dan benar-benar memprihatinkan. Dan juga dia mengalami kanker darah, yang mana Muhammad Reza sempat dibawa oleh keluarganya ke Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan. Kedatangan mereka ke Amerika menyebabkan semakin memperburuk hubungan antara Amerika dan Iran yang sudah diambil alih oleh Khomeini, karena Khomeini beranggapan Amerika melindungi penjahat negara mereka. Akhirnya, Muhammad Reza pun tidak diberi izin untuk tinggal lebih lama lagi di Amerika karena Amerika takut hubungan mereka dengan Iran semakin buruk. Sehingga, Muhammad Reza di saat itu yang sudah mulai kebingungan, itu akhirnya pergi ke Panama. Selama mereka di Panama, mereka merasa tidak aman karena mencurigai pemerintah Panama berusaha untuk menangkap Muhammad Reza dan mengekstradisi dia ke Iran. Yang mana itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan karena dia bisa saja dihukum pancung apabila diekstradisi ke Iran. Lalu setelah itu, Muhammad Reza mencoba untuk menghubungi kembali sahabat lamanya, yaitu pemimpin Mesir. Dia kepada pemimpin Mesir yang bernama Anwar Sadat memohon untuk diperbolehkan kembali ke Mesir, dan ternyata hal itu dikabulkan oleh Anwar Sadat karena Anwar Sadat memang sahabatan dengan Muhammad Reza dan sudah mulai kasihan dengan kondisi mantan pemimpin Iran ini. Nah, mereka pun kembali ke Mesir tepat pada bulan Maret tahun 1980, di mana mereka tinggal di sana sampai beberapa bulan hingga nasib malang pun menimpa Reza Pahlavi dan keluarganya, yang dimana 4 bulan kemudian, tepat di tanggal 27 Juli tahun 1980, Reza Pahlavi itu menghembuskan nafas terakhir, meninggal dunia karena penyakit yang dia derita. Di saat itu, biasanya kan kalau pemimpin dari sebuah negara pergi meninggalkan negaranya karena sudah konflik, nah dia pasti bakal membawa harta benda. Tapi tidak ada yang bisa mengetahui pasti berapa jumlah harta yang dibawa oleh Muhammad Reza Pahlavi beserta dengan Farah istrinya ketika mereka kabur dari Iran. Tapi ada informasi dari seorang sejarawan yang bernama Ervan Abrahamian, dikatakan di dalam bukunya dia yang dia tulis, yaitu Iran Between Two Revolutions, tertulis di sana kalau ada harta yang diambil oleh kerabat Muhammad Reza Pahlavi. Hal ini diketahui setelah Bank Sentral Iran menuliskan daftar sebanyak 177 orang dari orang-orang terdekat dengan Muhammad Reza kalau mereka ini sudah mentransfer sekitar 2 miliar dolar. Jadi bisa dikatakan dia sempat membawa harta, tetapi harta-hartanya tersebut disikat oleh orang-orang terdekatnya. Jadi dia semacam dihianati. Lalu selain itu, pada tanggal 10 November tahun 1979, majalah New York Times itu mengutip sumber dari perbankan dunia yang menuliskan kalau selama 2 tahun terakhir, rezim dari Muhammad Reza, keluarga kerajaan Iran, itu sudah mentransfer antara 2-4 miliar dolar uang ke Amerika. Ya, jadi ada rekening di Amerika. Lalu pada tahun 2012, Financial Times mengatakan Muhammad Reza sudah menarik asetnya sebanyak 35 miliar dolar dari Iran. Dan ada juga sebuah artikel yang menuliskan saat Muhammad Reza dan istrinya Farah meninggalkan Iran, sebagian besar perhiasan kerajaan dibawa ke luar negeri dalam koper bersama dengan sejumlah mata uang asing dan mata uang Iran. Farah ketika itu memesan sebanyak 384 koper dan juga kotak penyimpanan uang tertutup, yang mana gunanya untuk mengemasi barang-barang atau harta-hartanya sebelum kabur. Di saat itu bahkan Farah itu sempat meminta beberapa orang untuk mengumpulkan dan mengemas semua barang antik, permata, dan juga berlian, serta jam tangan emas dan juga mahkota yang dipenuhi oleh batu emerald untuk dimasukkan ke dalam 384 koper yang dia pesan.
Ada salah satu sahabat dari Muhammad Reza yang bernama Ahmad Ali Masoud Ansari. Dia mengatakan kekayaan Muhammad Reza ini terbagi menjadi 4 ketika dia meninggalkan negara tersebut. Yang pertama itu dia memiliki kekayaan sebesar 62 juta dolar yang mana uang tersebut dihabiskan ketika Muhammad Reza masih hidup. Nah lalu yang tersisa sekitar 50 juta dolar di mana Farah dan anak-anaknya yang bernama Reza dan Ali Reza itu memiliki 20% dari uang tersebut. Sementara Leila dan Farhanas memiliki 15%. Shanas, anak dari Muhammad Reza dengan putri Fauzia itu mewarisi 8% kekayaannya dan cucu perempuannya yang bernama Mahnas itu mendapatkan 2%. Lalu yang kedua adalah sebuah real estate milik Muhammad Reza. Selain itu dia juga memiliki properti yang berada di luar negeri dan sebagian besar tanah yang dimiliki olehnya berada di Spanyol yang nilainya sampai miliaran dolar. Ibu dari Farah itu meninggalkan sebagian dari permata di Bank Swiss. Nah sementara harta ketiga dan keempatnya adalah harta yang bernilai miliaran dolar yang sebenarnya datanya tidak bisa diketahui. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pasca meninggalnya Muhammad Reza dan nasib malang yang menimpa Farah Diba alias Farah Pahlavi. Nah, setelah kematian suaminya, Farah ini tetap berada di Mesir hampir 2 tahun dengan berpura-pura menjadi seorang bupati. Nah, di saat itu Anwar Sadat memberikan sebuah tempat tinggal di Istana Kubeh yang berada di Kairo. Lalu, malang nasibnya, Sadat adalah satu-satunya orang yang membackup almarhum Muhammad Reza beserta keluarganya tiba-tiba meninggal dunia dalam sebuah aksi penghilangan nyawa yang terjadi pada bulan Oktober tahun 1981. Lalu, karena merasa tidak punya backingan lagi di negara Mesir dan Farah takut dia nanti akan dieksekusi, akhirnya dia memilih untuk meninggalkan Mesir sesaat setelah kejadian penghilangan nyawa terhadap Anwar Sadat. Dia kemudian meminta suaka kepada Amerika. Di saat itu, Presiden Amerika Ronald Reagan menerima kehadiran Farah dan Farah pertama kali menetap di Williamstown, Massachusetts, tapi kemudian dia membeli rumah di daerah Greenwich. Nah, tinggallah mereka di sana. Tinggallah Farah dengan anak-anaknya. Di saat itu, kondisi mereka benar-benar memprihatinkan. Mereka hidup penuh dengan tekanan, penuh dengan ketakutan. Setiap harinya mereka harus melalui hari-hari yang buruk yang tidak akan sama lagi seperti ketika Muhammad Reza ada. Yang paling kasihan adalah anak-anaknya, geng. Anak-anaknya itu benar-benar frustasi, depresi dengan kondisi kehidupan mereka yang baru. Sampai pada akhirnya tibalah di tahun 2001. Salah satu anak perempuan dari Farah dan juga Muhammad Reza yang bernama Leila ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel yang bernama Leonard Hotel yang berada di London. Di saat itu dia ditemukan dalam kondisi overdosis obat-obatan karena mengalami insomnia. Dan juga selama bertahun-tahun dia mengidap anoreksia. Nah, dengan meninggalnya anaknya tersebut, Farah benar-benar terpuruk. Dia tidak menyangka keluarganya akan berakhir semenggenaskan ini. Tidak lama kemudian, nasib mujur tidak berpihak kepada Farah. Lagi-lagi dia harus menerima kenyataan pahit ketika dia kembali kehilangan anaknya yang lain, yaitu Ali Reza Pahlavi pada tanggal 4 Januari tahun 2011 akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Wah gila ya, sakit banget geng, sedih banget hidupnya. Kita mundur sedikit geng, pada tahun 2003, Farah ini sempat menulis sebuah buku mengenai pernikahannya dengan Muhammad Reza yang berjudul Unenduring Love, My Life with the Shah. Buku tersebut dia jual di Eropa dan sangat laris. Nah lalu beranjak pada tahun 2009, ada seorang sutradara yang bernama Nahid Persson Sarvestani membuat sebuah film dokumenter mengenai kehidupan Farah Pahlavi yang berjudul The Queen and I. Film ini sempat diputar di berbagai festival film internasional seperti IDFA dan juga Sundance. Nah, di tahun 2012, tepat 1 tahun setelah anaknya Ali Reza ditemukan meninggal mengakhiri hidup, ada salah seorang sutradara asal Belanda yang bernama Kees Rorda membuat sebuah drama teater yang terinspirasi dari kehidupan Farah Pahlavi ketika dia berada dalam pengasingan. Nah, dan di saat itu, semua hal tentang kehidupan menyakitkan Farah Pahlavi mulai menjadi perbincangan setiap orang. Banyak orang yang sangat-sangat sedih mendengar cerita tragis dari hidup seorang ratu asal Iran ini. Lalu pada akhirnya Farah Pahlavi hidup tenang bersama 1 orang anaknya yang tersisa dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Nah, itu dia geng, cerita tentang Farah Pahlavi, seorang permaisuri yang turun tahta akibat konflik politik selama kepemimpinan suaminya di Iran. Gimana pendapat kalian tentang cerita kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.